Selamat malam Bante, saudarinya. Iya, Riko. Ya, selamat malam sahabat Dhamma sekalian. Sukihatu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, malam ini merupakan perdana untuk kita semua untuk belajar Dhamma lewat online. Ya, untuk malam ini merupakan tes ya, bagaimana kita coba mengkoneksikan Bante Koleni yang sedang di Medan saat ini. Luar biasa, kita bisa berkumpul di dunia maya untuk belajar Dhamma pada malam hari ini. Kita akan bincang-bincang Dhamma ya Bante. Halo Bante. Ya, kedengeran kok. Oke. Ya. Bante, sebelum kita mulai, mau saran Bante, kita baca Namo Tassa dulu Bante, atau? Oke, ya. Para Buddhist netizen, mari sebelum kita mulai Dhamma online ini, kita mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Oke. Namo Tassa Bhagavata Arahato Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Bante, silakan Bante. Silakan bagaimana? Ya, karena ini perdana. Saja kok. Ya. Ya, karena ini kan perdana, kita akan mulai ini dengan tanya jawab Q&A. Karena saat ini kan kondisinya kita semua paham dengan kondisi pandemi virus corona COVID-19, karena kita semua harus menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, atau istilah kata social distancing ya, pembatasan sosial. Kita mau tidak mau harus bisa menjaga diri sendiri karena akan membantu menjaga orang lain. Nah, ada beberapa pertanyaan seputar hal ini Bante. Kan banyak, wah sekarang pusing nih kalau lihat WA beritanya corona terus, yang ada kita menjadi takut, cemas gitu ya. Dengan takut cemas, tapi hati-hati, daya tahan tubuhnya turun. Ya. So, saat seperti ini kita harus punya daya tahan tubuh yang kuat. Jadi udah jangan liatin berita hoax lagi seperti itu. Nah, hanya untuk memperkuat Bante, kekuatan batin atau kekuatan pikiran itu memang benar-benar akan mendukung imunitas tubuh ya Bante? Ya, itu bisa secara psikologis ya kalau menurut Bante ya. Secara psikologis sesuatu yang positif pasti akan menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi pikiran, semua bermula dari pikiran. Contohnya aja ketika seorang punya konsentrasi kan pikiran yang bisa dikatakan terkonsentrasi, dia akan menghasilkan materi yang baik. Pikiran yang terkonsentrasi itu kan pikiran yang baik, energi positifnya banyak, ya. Dan itu akan menghasilkan energi atau bisa dikatakan menghasilkan cita jarupa. Cita jarupa yang akan tersebar ke seluruh tubuh, ya, melalui pikiran terkonsentrasi. Nah, konsentrasi itu sendiri kan kusala secara ininya, ya. Nah, tapi memang karena pikiran terkonsentrasi itu bisa dibilang powerful, dia akan menghasilkan cita jarupa. Mungkin dengan cara yang sama, ketika kita memang
berusaha untuk menjaga positive thinking dari diri masing-masing, itu akan menghasilkan ya energi yang positif gitu. Secara ini itu akan membentuk juga karakter kita. Karakter akan sebenarnya akan apa ya? Akan mengarah kepada kecenderungan. Kecenderungan itu akan ya membentuk karakter juga di sini. Jadi ketika orang yang negative thinking ya akan membentuk karakternya yang jadi khawatir atau takut atau cemas gitu. Bisa saja. Nah, makanya kondisi begini, oke, kita hanya sebatas tahu atau hanya sebatas pengetahuan tentang bagaimana menghadapi wabah corona ini saja yang kita perlu perdalam. Berita asal sekedar tahu saja, jangan terlalu dipikirin juga. Gitu. Asal sebatas info, kalau bisa kita menjaga positif, oke, tidak, ya sudah, lebih baik jangan nonton, itu akan lebih baik. Kalau menurut Bante ya, karena semua bisa dikatakan ini parno, jadi parno ini tentang kondisi ini. Dan menurut analisa Bante bahwa kondisi ini kalau berlangsung lama ini akan membentuk karakter seseorang, karakter yang cemas, karakter yang khawatir, karakter yang parno terhadap sesuatu, karena ini kan berlangsung terus, tekanannya tinggi. Ya, makanya kalau kita yang tahu ini nggak merubah sikap mental kita, ya artinya kita tidak merubah point of view kita, ini akan membentuk karakter. Karakter yang cemas, karakter yang parno, ya kan, yang khawatir. Karena ini kan terus diulang-ulang kondisi begini. Kita terkondisi oleh nature, forced by nature, nggak bisa menghindar, ya. Dan ya makanya ini perlu disikapi oleh umat Buddha semua, kalau menurut Bante. Ya, dipahami di sini. Ya, jadi berusaha untuk mengubah dari sudut pandang yang positif. Asal sekedar tahu saja, oh iya, ada wabah ini, bagaimana solusinya? Oh, ada seperti ini, bagaimana solusinya? Nah, sesuatu kalau yang Bante tahu, yang mungkin sering Bante katakan setiap Bante diskusi, kita melakukan satu perbuatan, action. Ya. Lalu perbuatan dilakukan berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan. Ya kan? Pertama perbuatan, lalu diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan akan membentuk kecenderungan. Ya, akan membentuk kecenderungan, dan kecenderungan itu semakin kuat akan menjadi karakter. Nah, ini pun menyikapi masalah ini, case wabah ini, kalau terus khawatir dalam jangka waktu yang lama, ini bisa 2-3 bulan, mungkin ya belum tentu selesai. Case Wuhan saja 2 bulan mereka. Itu dengan perjuangan yang luar biasa. Kalau tempat lain kita nggak tahu. Minimal 2 bulan sudah terlihat, gitu kan. Nah, kalau terus khawatir, gelisah, itu akan pikiran kita akan condong ke khawatir terus. Nah, itu terus tiap hari kita apalagi baca berita begini, baca ini begini, baca ini begitu gitu. Nah, terus menstimulus, mengakumulasi kekhawatiran. Ya enggak? Dan itu akan terjadi perbuatan, kecenderungan, lalu perbuatan, kebiasaan, kecenderungan, akhirnya jadi karakter, carita akhirnya. Nah, ini sebagai Buddhis, ya artinya yang menyikapi ini dengan baik. Makanya Buddha bilang adalah yoniso manasikara, sekali lagi. Penuh perhatian. Nah, yoniso manasikara ini akan muncul di kusala cita. Hanya di kusala cita saja.
ada Yoniso Manasika. Ya, jadi kita harus punya pandangan yang beda. Dari sudut kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda menyikapi masalah ini. Masalah ini terjadi, ya, terjadi. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya ikuti anjuran pemerintah, tetap waspada. Ikuti yang lebih paham kondisi ini, seperti itu. Jangan panik, jangan gelisah, jangan seperti itu. Jangan malah jadi parno. Menurut Bante seperti itu. Karena dengan kondisi seperti ini, kita secara tidak langsung dimunculkan, kita berperang, atau kita benci, memunculkan kebencian kepada virus corona. Ya. Jadi, wah, saya harus perangi nih, saya harus bunuh nih, saya harus tuntas, saya harus tumpahkan ini si virus. Jadi, kesannya jadi, wah, kita benar-benar kayak mau berlawan atau bermusuhan dengan virusnya. Ini ya, Pak. Sudut pandang itu bisa terjadi, makanya tergantung karakter seseorang. Nah, kalau misalnya yang suka perang akan bilang saya bunuh nih virus corona, gitu kan. Saya harus habisi nih, mungkin kalau yang suka berantem saya harus habisi nih virus corona, gitu kan. Tapi kalau mereka yang terbiasa ya, memang kita harus hadapi ini, solusinya bagaimana, kita harus atasi masalah ini. Jadi semua akan tergantung kecenderungan orang. Itu kita yang akan menentukan loh. Artinya sekarang ini forced by condition, forced by nature. Semua orang akan bisa dibilang sekarang di seluruh dunia tertekan dengan kondisi ini. Ya. Dan ini balik lagi akan membentuk karakter ke depannya, akan ada. Nah, bagaimana kita menyikapi ini supaya semoga karakter yang dibentuk jadi karakter lebih baik. Bagi Buddhis akan sangat ada keuntungannya ini. Mereka bisa belajar meditasi ini. Nah, work from home sendiri, physical distancing. Ya, harus lebih mengenal diri. Nggak perlu, sayangnya yang biasanya nggak punya kesempatan buat retret, sekarang dipaksa untuk retret. Ya, nggak mau gitu. Harus mutusin sendiri, saya harus retret sendiri gitu. Silent retret gitu kan. Apalagi yang udah kena isolasi mandiri, kesempatan dah tuh. 14 hari. Iya, 14 hari. Biasa retret kan 10 hari. Ini 14 hari gitu kan. Nah, dia harus betul-betul praktek dhamma gitu kan. Jadi selalu lihat sisi positifnya berarti ya. Betul. Kita harus berusaha mencari solusi yang baik. Karena kalau enggak kita yang membawa diri sendiri, bukan siapa-siapa. Kita yang akan tentukan. Gitu. Kalau panik, ya panik, jadi panik. Gelisah ya jadi gelisah. Khawatir ya jadi khawatir. Semakin kuat, artinya bensinnya akan ditambah. Kemana? Terserah kita. Ya mudah-mudahan ya kita sebagai umat Buddha bisa melihat ini dari sisi yang lebih baik, artinya dengan kebijaksanaan, gitu. Melihat apa adanya. Ya, kalau menurut Bante kita belajar untuk melihat apa adanya dulu. Apa adanya sekarang ini seperti ini, lalu cari solusinya bagaimana. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena setiap orang akan berbeda, kalau menurut Bante. Ya, Koeko dengan Ciratna akan berbeda kebutuhannya, gitu kan. Sudut pandangnya juga. Nah, mulailah dari sana, bertahap, sesuai dengan solusinya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Suara Bante jelas enggak? Jelas Bante. Terima kasih Bante. Baik, sahabat Dhamma sekalian, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bante, kan kemarin ada yang nanya Bante, virus itu termasuk apa Bante? Pembunuhan atau tidak? Mungkin tadi udah jawab belum ya? Cuman kalau mungkin Bante buat jawab yang ini dulu, mungkin antara virus, bakteri, sama cacingan Bante.
Kalau masalah virus, ya Bante juga ada yang tanya juga umat ke Bante. Itu termasuk makhluk hidup atau enggak, Bante? Nah, ini yang memang perlu penelitian lebih lanjut. Nah, kebetulan Bante bukan ilmuwan, nah, jadi agak susah jawab untuk kondisi ini. Tapi yang pasti, selainnya kategori syarat yang dibilang makhluk hidup itu, dia harus ada nama dan rupa. Ya, kombinasi nama dan rupa, artinya batin dan jasmani, itu yang dibilang makhluk hidup. Sekecil apapun makhluk itu, bisa dikatakan kalau dia memiliki nama dan rupa, itu akan dibilang makhluk. Gitu. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi persyaratan membunuh. Ya, persyaratan membunuh ini yang pertama adalah tahu ada 5 syarat kan. Tahu ada makhluknya, terus ada makhluknya juga. Bukan hanya tahu, tapi ada makhluknya juga. Lalu ada niat untuk membunuh. Lalu ada usaha untuk membunuh. Lalu makhluk itu mati akibat pembunuhan. Ya, itu adalah pembunuhan. Nah, sekarang ada makhluknya. Ya, mungkin saja kalau virus dikatakan makhluk hidup, ya ada makhluknya. Tapi kita nggak tahu nih, virusnya ada enggak. Apakah Anda bisa melihat virus tersebut? Kalau memang itu dikategorikan sebagai makhluk hidup. Atau kita bisa melihat bakteri tersebut. Kenapa makanya Sang Buddha menetapkan peraturan bahwa seorang biku kemana-mana ketika pergi harus membawa saringan air. Ya, artinya ketika biku tersebut mau minum dan dia misal ketemu sungai, nah dia harus saring dulu airnya untuk mencegah ada makhluk yang bisa dikatakan tidak lewat dari saringan air tersebut. Jadi ketika sudah disaring, artinya sebatas itu makhluk yang dikatakan yang terlihat. Kalau sudah disaring, berarti kita biku juga boleh meminum langsung airnya. Dianggap sudah aman. Nah, kita juga nggak tahu ada makhluk atau enggak. Nah, di sini kategori makhluk lagi, makhluk hidup, yang itu adalah yang bisa dilihat secara kasat mata. Kalau yang sudah pakai mikroskop, ya kita nggak tahu. Buddha juga bilang seperti itu. Ketika sudah disaring, terus kita lihat di airnya sudah nggak ada lagi, artinya nggak bisa dilihat lebih detail lagi, ya sudah. Sebatas itulah maksimalnya selainnya penyaringan itu untuk mencegah ada makhluk atau tidak. Kalaupun ada lagi bakteri yang lebih kecil, ya sudah. Kita pun nggak tahu, kan bisa lihat. Nah, syarat yang kedua adalah tahu ada makhluknya. Kalau kita nggak bisa lihat makhluknya, kita nggak tahu ada atau nggak makhluknya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi jangan khawatir. Di sini virus itu makhluk atau bukan. Terus pakai hand sanitizer. Ntar yang ngebunuh virus atau enggak, atau pakai disinfektan ngebunuh virus atau enggak. Nah, di sini balik lagi kalau mau niatnya jangan terlalu berpikir membunuh virus, habisin virus, tapi untuk membersihkan itu. Sudut pandang yang lain kita harus coba arahkan. Ya, Bante. Soalnya kemarin aku kasih argumen ya bakteri virus ya bisa dianggap kayak tumbuhan gitu, Bante. Harus ada yang ngecek, ada nama rupanya enggak, ada batin dan jasmaninya enggak tuh Kosugi? Iya, itu. Soalnya dulu pernah ada yang bilang ya itu kategorinya kayak tumbuhan gitu. Jadi ya tumbuhan juga ada bakteri, ada macam-macam kan, kompleks. Betul. Nah, jadi biar mempermudah masalah gitu. Kadang-kadang kan orang yang bikin repot kan orang tuh terlalu banyak mikir gitu. Saking terlalu banyak mikir, nggak mau cuci tangan, nggak mau ngapa-ngapain.
ya udah kamu keluar aja lah. Ya biar yang mikirnya rumit bisa Lebih gampang. jangan terlalu rumit Bante. Nah cuman kalau nyambung kayak obat cacing itu juga gak masalah ya Bante. Obat cacing, nah niatnya kalau Anda nggak tahu ada cacingnya di dalam perut, oke, artinya kita untuk mencegah untuk kesehatan saja minumnya. Bukan Anda sudah tahu ada cacing di dalam, Anda hajar Anda hajar makan obat cacing gitu. Nah ini yang gitu. Nah itu repot Bante. Lagi pup, ada cacingnya gitu. Nah ini masalah kalau Anda hajar obat cacing, kemungkinan ada cacingnya gitu. Belum tahu, ya belum tahu. Nah ya sudah, ini untuk kesehatan saja. Ya rutin minum loh 6 bulan sekali atau sesuai dengan anjuran dokter, silakan. Oke, Karena nggak tahu ada cacingnya gitu kan. Iya. Lebih netral ya Bante. Ya lebih netral. Terus sama kadang-kadang kan kita kayak orang nanya nih, membunuh corona itu kama buruk kama baik. Kadang-kadang kita menjawab semua kan pakai logika Bante. Nah gimana, kan ada juga orang bilang jangan ngebunuh ini, nanti kama buruk. Ini kan semua jawabannya kan dikasih sama orang lain gitu dari sudut perspektif dia gitu. Dia sebenarnya juga nggak tahu ini karma baik apa karma buruk gitu. Ya. Baik, artinya gini, bisa buruk juga kalau kecenderungannya membunuh. Artinya di situ kan ada ketidaksukaan kalau dia konsepnya membunuh corona, ada kebencian, itu bisa dosa mula cita yang bermain. Ya, artinya dia mengembangkan ketidaksukaan. Kalau dosa mula cita ya pastinya aku salah. Ya gampangnya aku ganti topik gitu. Misalnya kayak hoax gitu Bante ya. Jadi kadang-kadang kan orang suka nih, suka jadi wartawan kesiangan. Ya. Jadi ada berita apa-apa, semua di-share ke WhatsApp. Ada orang butuh darah, semua di-share ke WhatsApp. Ya. Sekarang aku tanya, emang butuh darahnya kapan? Tanggalnya tidak ada. Nah, aku ngasih komentar itu sedikit agak kesel gitu. Karena itu adalah kejadian yang dia sendiri nggak tahu. Mungkin udah 5 tahun yang lalu, nah WhatsApp-nya baru nyampe ke dia, diputer lagi sama dia. Karena dulu aku pernah ada kasus, aku telepon yang butuh darah. Ya. Orangnya kesel, dibilang, udah mati. Karena itu jatuhnya tuh berita udah basi atau dia dikerjain temennya gitu. Okay. Jadi nomor teleponnya dicantumin di situ dan muter-muter nggak karuan tanpa ada tanggal expire gitu. Yeah. Nah kadang-kadang kan aku suka bilang ke mereka, tolong dong berita itu, mau berita apapun, kecelakaan, butuh darah atau apa, ada tanggalnya gitu. Jadi jangan sampai itu jadi hoax. Nah, cuman kan kalau dari sisi aku kan, aku berpikir biar ini jangan jadi hoax. Tapi kan dari sisi mereka kan nggak tahu. Ini beritanya kapan. Bisa jadi ini beritanya hoax, tapi mereka share. Dan terbukti beberapa kan emang ini hoax gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang kan, ya kalau mereka melakukan itu berarti mereka menyebarkan berita bohong kan. Tapi kalau aku omelin, aku agak kesel gitu. Jadi kadang-kadang lebih baik didiemin atau dikasih tahu gitu Bante. Sama karena aku juga gak ngerti gimana cara menilai yang aku kerjain ini benar apa salah gitu. Ya, itu relatif sekali, betul. Kondisi sekarang ini, karena bisa saja dari tulisan kita bisa mengekspresikan berbeda-beda penilaian, misalnya bahasa tulis, ya kan, WhatsApp atau bagaimana gitu kan. Kita nggak ngerti dia marah atau dia bercanda atau dia pura-pura. Nah itu bahasa tulisan memang ini, makanya kita biasakan untuk ya
berusaha untuk melihat yang objektif ya. Ya, di sini yang kita pun jangan sampai terpancing emosi. Ini yang jadi masalah ketika kita terpancing emosi, kita yang bermasalah. Iya, memang. Apapun artinya ini berhubungan dengan proses dari kesadaran itu sendiri. Kesadaran memerlukan objek, ya kan? Memerlukan objek, lalu timbul kontak. Nah, kontak, lalu setelah terjadi kontak akan muncul perasaan. Nah, begitu perasaan yang lain, misalnya rasa tidak suka muncul, Anda langsung menjudge, ini nggak suka saya. Betul. Nah, jadi objek di luar itu sebenarnya netral, cuma kita yang menyikapinya yang akan berbeda. Nah, di sini makanya balik lagi yang pertama tadi, yang Bante bilang di awal, Yoniso Manasikara. Ini penting sekali untuk membiasakan, karena Yoniso Manasikara itu adanya di kusala. Makanya Buddha bilang, ya ini sering Bante bilang, sabapapasa akaranang kusala upasampada. Incline-kan pikiran kita hanya pada yang baik, kusala saja. Jangan berbuat jahat melalui ucapan, pikiran, ataupun juga perbuatan. Nah itu. Artinya juga kita jangan berusaha kembangkan pikiran buruk. Iya, Bante. Nah itu, balik lagi ke sana. Berarti mesti kasih tahu tapi dengan perasaan netral. Itu perlu latihan Pesugi. Betul. Nah, inilah makanya. Makanya kadang-kadang aku juga bingung. Ini kalau mau menjudge sesuatu ini baik apa buruk, aku yang disebarkan itu berita bohong, itu buruk. Berarti kamu perbuatan buruk gitu. Aku ngelarang, oh berarti aku perbuatan baik. Tapi kalau dikoreksi lagi sendiri, tapi kan aku ngomongnya dengan kesel gitu. Silakan sahabat Dhamma lain yang ingin bertanya. Bagi Bapak yang ingin bertanya, bisa unmute device-nya. Jadi suara baru bisa keluar. Pandemi Bante. Iya kok. Saya Hasim. Iya Bante, kalau dalam suasana seperti ini ya, kan kita misalkan ada terima barang dari orang, kita jadi mikir nih, ini barang orangnya kena virus apa enggak kan? Karena banyak carrier yang positif juga kan, yang tanpa simptom. Ya kadang-kadang pikiran seperti itu jadi racun juga Bante. Ya betul. Apalagi kalau dia batuk-batuk sedikit Bante. Bagaimana ya Bante ya? Ya, Terima kasih Bante. Yang tadi Bante bilang bahwa kondisi sekarang ini akan membentuk orang untuk khawatir juga, akan membentuk karakter orang saling curiga satu dengan yang lainnya ini. Betul. Post by condition. Akan ada kecurigaan orang-orang misalnya. Nah ini yang kita harus sikapi. Nah, oke, setelah kita nggak tahu ya, menurut Bante, kita nggak tahu dia kena atau enggak, tapi ya sudah, kita ikutin aja prosedur yang ada. Ketika memang barang datang, ya sudah, dengan pikiran, tanpa pikiran khawatir, semprot aja tuh pakai hand sanitizer. Gitu saja, jalanin prosedur gitu. Ya sudah, untuk aman, untuk lebih waspada, tanpa harus curiga, berpikir, ini orang kena enggak, ini orang, nah, jangan seperti itu, ya sudah, lakuin saja sesuai prosedur, semprot, set, selesai. Ya, itu kalau virusnya nggak mati dengan meta ya Bante? Betul. Juga kalau Anda mau, ya semoga semua makhluk berbahagia, pret, semprot gitu, oke juga. Karena masalahnya, kita yang akan menentukan kita mau kemana sekarang. Nah, itu pun akan berhubungan dengan karakter. Itu. Kita kuat mana karakter kita, nih kita bisa nilai saat sekarang. Kondisi tertekan. Nah, dari situ pahami diri sendiri, lalu berusaha untuk rubah. Kalau memang ada kesempatan untuk merubah atau improve. Kalau ada kesempatan untuk improve, sekaranglah improve. Caranya untuk merubah ini. Bagaimana kita menyikapi sesuatu dengan baik. Terima kasih Bante. Iya kok. Silakan, sahabat Dhamma yang lain yang ingin bertanya bisa di-unmute, post listen, mau info,
yang bergabung sudah berapa banyak? 22. 22 ya. Ya. Bante, kalau nggak ada yang nanya, saya tanya lagi, Bante. Pak Eko, Gimana Bang? lebih dari kuota. Website 20 Mas ya. Bonus berarti 10% di 22. Rencana 10 orang. Oh ya. Kemana-mana berarti. Nah, Praktis, Bang. Artinya lagi, sekarang adalah waktunya kita menilai diri sendiri bagaimana pembelajaran Dhamma yang selama ini kita dapat. Kondisi sekarang lah, Anda harus melihat kualitas Anda, kualitas pembelajaran Dhamma Anda. Ini sebenarnya Anda bisa menilai diri sendiri dulu. Oh, saya sudah belajar Dhamma, misalnya oke lah, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Lalu dengan kondisi begini, Anda lihat sikap batin Anda lihat sikap mental Anda ketika menghadapi ini bagaimana, bergejolak atau enggak? Anda tenang atau enggak? Anda tetap sabar atau enggak? Anda tetap khawatir atau enggak? Kalau Anda enggak tenang, Anda masih khawatir, Anda masih gelisah, berarti 15 tahun atau 20 tahun Anda belajar Dhamma, ya berarti nggak ada hasil. Bisa dikatakan Dhamma nggak bermanfaat untuk Anda, ya. Atau Anda nggak mengerti bagaimana cara mempelajari Dhamma, bagaimana mengaplikasikan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari Anda. Karena balik lagi, Buddha mengatakan siapa yang praktek Dhamma, dia akan mendapatkan manfaat dari Dhamma itu sendiri. Iya enggak? Karena Anda harus yakin itu bahwa siapa yang praktek Dhamma, dia akan mendapat manfaat dari praktek Dhamma yang dia lakukan. Nah, ketika Anda sudah mempelajari Dhamma 10-20 tahun, berarti kan Anda sudah pelajari Dhamma, tapi malah Anda dengan kondisi seperti ini, Dhammanya hilang. Berarti Anda yang bisa dikatakan Dhamma sudah sempurna, dibabarkan, diajarkan. Berarti yang salah adalah Anda, kita yang tidak mengerti bagaimana esensi dari Dhamma itu sendiri. Gitu. Ya. Sering Bante katakan bahwa kita belajar Dhamma adalah untuk misalnya menyikapi untuk apa ya, mempersiapkan mental kita untuk menyikapi dinamika kehidupan. Itu fungsi belajar Dhamma. Apa dinamika kehidupan itu? Ini sering Bante katakan. Dinamika kehidupannya, laba alaba, ayasa, suka, duka, nida, pasangsa. Ini adalah 8 kondisi dunia, ataloka dhamma. Laba alaba, untung rugi. Ya kan? Yasa ayasa, terkenal, tidak terkenal. Artinya banyak pengikut atau sedikit. Suka, duka. Ya. Happy ataupun menderita. Dan juga dipuji dan dihina. 8 kondisi dunia ini. Dan semua makhluk akan mengalami ini. Gitu. Nah, kita belajar Dhamma untuk menghadapi ini. Bagaimana kualitas batin kita yang menyikapi, bagaimana sikap mental kita ya dalam menyikapi 8 kondisi dunia ini. Nah, sekaranglah cara ngetesnya nih. Anda lihat pelajaran Dhamma Anda nih. Anda lihat praktek Dhamma Anda nih sekarang. Kalau misalnya masih bergejolak, berarti Anda harus belajar lebih keras lagi. Harus praktek lebih keras lagi. Perlu retret 1 bulan kayaknya kok. Minimal nggak 10 hari udah kelihatannya, gitu kan? Nah, iya enggak?
Nah, sekarang nih, kalau misalnya nggak ada perubahan, berarti ada yang salah dari Anda mempelajari Dhamma itu sendiri. Sikap Anda mempelajari Dhamma itu ada yang salah. Karena nggak mendapatkan manfaat dari puluhan tahun kita atau Anda mempelajari Dhamma, tapi nggak ada hasil. Nah, berarti dua kondisi. Anda nggak cocok sama Dhamma, atau Anda salah persepsi terhadap Dhamma itu sendiri. Nah, pilih yang mana, silakan kita bisa renungkan. Oh, ini bahan analisa Bante istilahnya, perenungan Bante. Ya, Ko Hasim, tadi ada yang ingin disampaikan lagi, Ko Hasim? Bante mau tanya, kalau saya pernah dengar kalau ada Bante yang cerita, Ajandra mungkin ya, yang cerita kalau ada Bante yang latihan meta, semut akan menyingkir ya dari dia. Nah, kalau untuk kasus virus ini mungkin ya kalau kita ya pertahanin meta kita, ya virusnya nggak bisa menyentuh kita ya, Bante. Dicoba aja kok. Di-share kalau memangnya ini kok. Karena ini kita perlu ehipasi kok. Dan mungkin katanya, tapi ada beberapa seperti itu. Entah kebetulan atau benar, kita nggak tahu. Ya, selainnya. Nah, itu yang perlu dicek lagi. Mungkin saja kebetulan. Ya, ada satu biku. Ya, ini biku. Nah, di putihnya itu banyak semut. Begitu dia masuk, semut satu ruangan itu. Nah, ya Bantenya tahu untuk usir semut, artinya untuk atasin masalahnya, dia baca Kanda Sutta. Ya kan? Ya udah, dia baca Kanda Sutta. Entah pikiran dia baca Kanda Sutta ini karena mengusir semut, atau karena dia takut, atau bagaimana nggak tahu. Tapi dia baca Kanda Sutta 3 kali sambil merem, gitu ya. Nah, begitu dia buka mata, semutnya hilang. Soalnya begitu dia buka mata, semutnya hilang. Nggak tahu itu kebetulan atau memang baca paritanya manjur. Terima kasih, Bante. Iya. Mungkin ada yang bertanya lewat teks. Ada yang budaya Bante, saya mau bertanya. Ya, Ya, Bante, namo budaya. Dalam situasi saat ini, Bante, banyak juga umat Buddha yang mencari pelindungan. Pelindungannya itu tapi bukan ke hal yang positif ya. Ya, lebih ke amulet. Oh. Jadi menurut Bante bagaimana gitu untuk menjelaskan tentang hal ini kepada orang yang bergantung pada amulet atau berlindung pada barang gitu. Terima kasih, Bante. Kalau menurut Bante ya, kalau Anda bisa, pendapat Anda bisa diterima, ya Anda bisa jelaskan ya dengan baik bahwa ini akan menambah pandangan salah Anda. Gitu ya. Tapi kalau enggak, sebaiknya jangan, sebaiknya diam saja. Gitu. Itu kalau enggak, dia akan jadi marah sama Anda. Gitu kan. Nah, ini akan enggak bagus ke depannya. Atau ketika Anda menjelaskan Dhamma dan dia belum siap, dia malah akan menolak Dhamma itu sendiri. Ya, dan itu malah dia akan membentuk mental block terhadap Dhamma. Ini pun bahaya buat dia kondisi ini. Jadi, kalau Anda bisa teruskan pandangannya, oke, itu baik. Salah satu dasar kusala kama, ya kama pata, ada yang ditiju kama, meluruskan pandangan. Kalau bisa, kalau Anda bisa, ya sudah, kama sakrasi.
Ya, sudah masing punya karma, ya nggak bisa apa-apa lagi. Orang Medan bilang bohwat sudah. Kayak gitu. Iya, Nah, jadi kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Kira-kira begitu, Ci. Ya. Ya, makasih Bante. Ya, Kok Hasim, ada yang bertanya lewat teks? Bante ada pertanyaan. Bante, saat seperti ini kadang perasaan takut atas kematian sering muncul sehingga berusaha memproteksi diri. Apakah ini salah satu samwega? Bagaimana memunculkan samwega itu terus-menerus? Jika iya. Perasaan takut atas kematian sering muncul sehingga berusaha memproteksi diri. Ya, kadang kondisi ini bisa dikatakan sebagai samwega. Salah satu cara memunculkan samwega ketika kondisi terdesak. Ya, mungkin saja ini salah satu samwega. Ketika ada kondisi tertekan, ya muncul rasa kematian itu sendiri. Tapi Anda harus betul-betul memperhatikan, misalnya perasaan takut akan kematian ini karena Anda takut mati atau bagaimana gitu. Ya, atau memang pure samwega. Artinya kalau betul-betul samweganya kuat, begitu perasaan muncul atas perasaan takut akan kematian ini muncul, Anda harusnya langsung praktek dhamma gitu. Anda jadi biku, langsung tinggalin tuh rumah gitu. Nah, itu samwega Anda kuat gitu. Kalau sekali-sekali ya mungkin kan takut Anda takut mati aja mungkin. Samweganya kurang gitu istilahnya. Ya, salah satu cara untuk memunculkan perasaan samwega adalah kematian sesungguhnya. Ya, berikutnya adalah ketika orang lahir, nah itu pun harusnya bisa memunculkan samwega. Lahir, sakit, tua, mati. Itu harusnya pun bisa memunculkan samwega. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa rasa takut akan kematiannya sekarang muncul begitu virus corona ini yang kemarin-kemarin kemana? Ke rumah duka ada rasa takut nggak tuh? Samweganya muncul nggak? Rasanya enggak kali ya. Ke rumah duka cuma makan kacang aja, makan roti. Nggak ada memunculkan rasa samwega gitu. Nah, kita bisa bagaimana memunculkan samwega itu terus menerus ya. Perkuat lo pengertian benar Anda supaya Anda ada keterdesakannya untuk memang membebaskan diri dari penderitaan. Dari pengertian benar kita olahnya. Akhirnya Anda mengerti bahwa samsara seperti ini. Nah, itu akan memunculkan samwega secara alamiah. Itu akan lebih kuat. Ya. Based on understanding. Kira-kira begitu. Ya, Ko Jim. Terima kasih, Bante. Silakan Pak Jason Lau. Mic-nya tinggal di unmute, lalu silakan. Mungkin bisa di chat aja kalau misalkan tidak bisa. Boleh saya bertanya lagi untuk menghemat waktunya? Silakan. Oke, saya tanya lagi Bante. Kedengaran ya Bante ya? Ya, dengar Ci. Bante, untuk saat ini memang perasaan samvega cita itu pasti muncul dalam setiap orang ya. Nah, itu nanti bentuknya kemana yang beda-beda. Nah, kebetulan saat ini juga anak-anak kan jadinya kan belajar di rumah. Jadi kita nggak keluar antren itu, lebih ada banyak waktu stay di rumah gitu. Yang saya lakukan, saya perbanyak baca parita. Yang ada waktu metta bawana. Terus sambil melakukan aktivitas yang lain, sambil juga mengingat kembali kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan. Istilahnya aparacetana gitu Bante ya. Mengingat kembali kebajikan yang sudah kita lakukan, jadi kita bisa merasa bahagia, meditasinya juga senang gitu Bante. Itu sudah benar belum Bante? Karena saya juga pernah mendapat orang memberikan pendapat begini, kalau kita sudah melakukan kebajikan, berdana, melepas saja gitu.
nggak boleh terikat atau melekat gitu. Seperti kalau kita mengingat terus itu berarti kita belum melepas gitu katanya. Apakah itu betul Bante ya? Nah, kebajikan itu perlu diingat terus, Ci. Ya, Iya. iya. Ya, perlu diingat terus. Anda melakukan banyak kebajikan, terus ingat sebanyak yang Anda lakukan kebajikan itu, karena itu akan memunculkan kusala cita baru. Ya, kalau Anda happy, ya, makanya di meditasi ada namanya Caganusati, perenungan terhadap kedermawanan. Oh iya. Ya, ada Silanusati, perenungan terhadap pelaksanaan moralitas kita. Nah, seperti itu. Ada juga Dewatanusati, ya kan, perenungan terhadap kualitas dewa. Karena apa para dewa, misalnya seseorang terlahir di alam dewa? Karena dia melakukan banyak kebajikan. Kebajikan itu yang direnungkan. Kayak Caganusati juga, bagaimana memunculkan itu ya. Kita harus punya momen, mengingat momen kita berbuat baik. Atau bagaimana seperti itu. Nah, itu yang diingat lagi sampai kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, sampai kita mendapatkan kebahagiaan. Nah, dari kebahagiaan itulah konsentrasinya akan terbentuk. Gitu. Begitu juga dengan sila, sama. Kita harus melihat bahwa sudah berapa seringkah saya melaksanakan sila, dan dari pelaksanaan sila itu sudah murnikah pelaksanaan sila saya. Nah, itu Silanusati. Jadi kebajikan harus diingat-ingat lagi dan lagi, nggak ada masalah. Itu bukan kemelekatan, itu keuntungan. Akan memunculkan kusala cita yang baru. Terima kasih Bante. Jadi betul Bante, justru kalau biasanya saya kalau mengingat kebajikan yang udah kita lakukan, konsentrasinya, meditasinya lebih cepat gitu. Ya, lebih happy soalnya. Lebih happy, apalagi kita mau meta bawana itu sangat membantu sekali Bante. Ya, betul. Terus ya juga berusaha menjalankan atas sila, nafas sila. Ya, ini sekarang kondisinya yang tepat bagi umat Buddha untuk jalanin atas sila. Ya, selain irit bahan makanan loh di rumah. Nah, di satu sisi Anda dapat kusala, di satu sisi yang hemat makan gitu kan, jatah makan. Nah, ini waktu yang tepat loh jalanin atas sila, betul. Terima kasih supportnya Bante. Ya. Bante menganjurkan untuk kalau bisa atas sila setiap hari. Kalau bisa. Bante. Tanya. Silakan yang bertanya. Iya, Pak Eko, saya ingin membacakan pertanyaan dari Ko Jason Law. Ya, silakan boleh. Dalam hal sekarang ini, di mana virus sedang merebak, ada beberapa orang yang berkata, jika bukan bagian karma kita, maka tidak akan tertular. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Pertanyaan dari Ko Jason, Bante. Ya, memang kalau memang bukan bagian karma kita, kita tidak akan tertular. Betul. Itu adalah hukum karma. Jadi masing-masing punya karma. Ya, tapi waspada itu perlu. Menyikapinya kita harus tetap waspada sesuai dengan prosedur yang ada. Para ahli yang mengetahui dengan jelas bagaimana kita menyikapi kondisi ini. Ikuti sana. Artinya jangan mati konyol. ya istilahnya kita dibilang kalau bukan karma kita, ya kita nggak akan tertular. Anda asal-asal aja gitu ke pasar, ya colek sana colek sini, ya kan tetap misalnya nggak jaga kondisi, ya bisa dikatakan itu mati konyol karena kelalaian Anda, ya karena kebodohan Anda,
Ya, Anda jadi penyebab penderitaan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang sekitar Anda juga kemungkinan. Ya, bisa saja Anda ketika masih sehat, tapi karena Anda jadi carrier. Anda bukannya positif, tapi jadi carrier dan Anda menyebarkan ke yang lain. Ini kan jadi masalah buat yang lain. Gitu. Jadi penyikapan kondisi ini yang harus kita pahami. Waspada diperlukan saat ini. Bukan takut, bukan khawatir, tapi waspada. Ikuti anjuran dari para ahli dalam situasi ini. Ya, itu akan lebih bijak menyikapi kondisi yang sekarang. Artinya, sikapilah kondisinya dengan bijaksana. Kira-kira begitu, Ibu Ratna. Ya, terima kasih Bante. Namo Buddhaya, Bante. Silakan. Boleh saya tanya? Ya. Ya, Bante, Namo Buddhaya. Didi, Bante. Ya. Wah, maaf ya, ini baru pertama kali nanya ini. Saya belum begitu terbiasa pakai functionnya. Bante mau nanya, ini kan kalau bagaimana kita, kan dalam hal ini kan wabah ini muncul tiba-tiba. Nah, kalau saya baru kemarin cek di Samyutta Nikaya, itu saya nggak tahu, ini hanya cek dengan Bante, itu kalau seseorang Buddhis hanya memikirkan bahwa semuanya terjadi semuanya, segalanya terjadi karena karma, itu ternyata itu pandangan salah. Betul. Jadi baiknya kita sebagai umat Buddhis bagaimana menyikapinya, berpandangannya lebih baik ya dalam hal ini ya. Maksudnya sebelumnya saya baru terbaca, ternyata kalau kita hanya semuanya diasosiasikan bahwa itu adalah karena hukum karma, itu ternyata salah satu pandangan salah. Jadi bagaimana ya baiknya, Bante? Maksudnya saya berusaha mengubah pandangan ini supaya lebih tepat. Ya, jadi di sini adalah karma juga ditentukan usaha saat sekarang. Contohnya, misalnya lalai. Anda lalai. Karena kelalaian Anda mengkondisikan karma buruk berbuah. Ya, di situ. Jadi bukan tiba-tiba karma buruk itu muncul tanpa kondisi. Gitu. Jadi karena lalai, misalnya Anda udah tahu jalannya licin, udah dikasih tahu wet floor, ya Anda lari, gitu kan? Lari, ya karena kelalaian Anda jatuh, udah jatuh tangannya patah, gitu kan? Jatuh sakit, karma buruk berbuah, tangannya patah, karma buruk juga berbuah, gitu. Nah, karena ada kondisi mendahulunya, jadi usaha saat sekarang akan menentukan karma juga. Selain memang ada karma lampau yang memang siap berbuah dan dia perlu kondisi, gitu. Itu yang harus kita sikapi. Jadi dua kondisi, karma sekarang dan masa lampau. Kondisi sekarang dan masa lampau, ya dua ini yang misalnya mengakibatkan karma seseorang untuk berbuah. Sama juga kalau Anda mau sukses, ya artinya Anda harus tekun dalam berusaha. Melakukan karma baik yang lain mendekat, yang sesuai dengan arah kesuksesan Anda, gitu kan. Kira-kira seperti kalau cuma hanya sekedar karma ya apa bedanya dengan yang lain, gitu kan. Jadi ini yang jadi masalah. Makanya hanya bergantung sama karma itu juga salah satu bentuk pandangan salah. Baik, Bante. Ya. Terima kasih, Bante, penjelasannya anumodana. Terima kasih, Bante. Bante, waktu kita kurang lebih 3 menit lagi, Bante. Ini kita cukupkan di sini atau bagaimana, Bante? Terserah moderator. Sukses. Ya, karena ini kan baru Layar sekarang oke lah ya. Ya, Bante. Ya, cukup jelas ya semuanya ya. Jelas, Bante. Ya. Bante,
Semoga kami semua berkesempatan lagi bisa berdiskusi Dhamma dengan Bante. Jadi ya walaupun dalam kondisi keadaan dunia begini kan kita masih terus bisa belajar Dhamma dan mempraktekkan Dhamma, Bante. Semoga Bante dan para koordinator juga terus melakukannya. Anumodana. Terima kasih, Bante. Aduh, Silakan tunggu kabar dari Ko Eko. Ya, Bapak Ibu, sahabat Dhamma sekalian, memang kami ada satu rencana melakukan kegiatan Dhamma Talk online. Karena kondisi sekarang yang sangat tidak kondusif ya, dengan pandemi virus corona COVID-19 ini, kita keluar rumah, apalagi kita wihara, tapi kita berharap tetap kita bisa melakukan kusala kama. Pembabaran Dhamma tetap bisa berlangsung. Oleh karena itu, kita ke depan akan mengadakan kegiatan Dhamma Talk online rutin. Rencananya setiap minggu pagi atau di event-event waktu-waktu mungkin hari libur gitu ya, kita akan adakan seperti itu. Nah ini malam ini kita baru tes perdana untuk tes koneksi, bagaimana sinyalnya dan sebagainya gitu. Jadi kalau memang bisa bagus, kita akan teruskan. Tujuannya lebih ke agama, semoga Buddha Sasana terus bertahan. Pak Kristen, boleh info apakah masih ada itu lagi total berapa ya malam ini biar kita review nih? 29 kok. Oh, 29. Baik. Bante, Mas ada satu pertanyaan yang sempat ketik pakai chat, mau dijawab atau ini? Mohon izin Bante ya, satu lagi ada pertanyaan lewat. Oh, boleh. Mantap. Oke, ada pertanyaan dari Hakim Yong, Sukihontu Bante. Saya mau bertanya bagaimana pandangan Bante tentang indigo, penglihatan masa depan, dan melihat makhluk dari alam lain. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bante. Itu pertanyaan dari Hakim Yong, Bante. Masalah indigo ini menarik, memang ini banyak orang suka lihat masa depan ini buat kamu tahu. Di sini ada yang namanya dalam Pali itu Jati Saranyana. Ya, Saranyana ini salah satunya adalah kemampuannya untuk melihat kehidupan, istilahnya bisa masa depan, bisa masa lampau. Ya, ini satu kemampuan. Artinya Jati Saranyana ini juga itu hasil dari masa lampau dia meditasi. Sekarang seorang Jati Saranyana belum tentu mereka itu bermeditasi. Ya mungkin seperti anak-anak indigo yang Bante ketahui, yang Bante amati, anak indigo sekarang ini banyak yang meditasi. Dari meditasi muncul indigonya, gitu. Dan kebanyakan dari mereka juga, ya kebanyakan ya yang menurut pengamatan Bante, mereka pun nggak suka meditasi. Atau tidak begitu antusias atau bagaimana, yang Bante tahu, nggak tahu kalau yang Bante nggak tahu ya, seperti ini, gitu. Karena Bante sendiri belum pernah ketemu orang yang indigo untuk belajar meditasi, secara ininya gitu. Entah bagaimana nggak tahu juga, tapi ya itu ada, misalnya Jati Saranyana secara palinya, dia bisa melihat masa depan, masa lalu, atau juga bisa melihat makhluk lain. Nah, itu bagian dari indigo itu sendiri, gitu. Jadi hal itu bisa. Nah, itu dari masa lampau lagi. Artinya
konsentrasi atau dari meditasi di masa lampau. Mereka mungkin sudah melakukan atau latihan meditasi di masa lampau, lalu kecenderungan ini, energi dari konsentrasinya terbawa sekarang. Gitu. Jadi tidak perlu dipicu lagi dengan meditasi, mereka langsung matang. Seperti itu kemampuan ini. Ya, Anda bisa cek caranya kemampuan ini. Ini mungkin orang-orang Indo yang termasuk dalam kategori ini. Dan kalau misalnya dalam meditasi, jalannya bisa juga kalau Anda mau melihat masa depan, atau Anda mau melihat makhluk dari alam lain, bisa juga dengan meditasi sekarang ini, walaupun Anda bukan indigo, gitu. Ya, ini ada jalur meditasinya, ya melihat masa depan ya, hubungannya dengan paticca samuppada. Lalu melihat makhluk dari alam lain pun bisa juga. Anda latihan metta bhavana, objeknya adalah makhluk. Semua makhluk di 31 alam kehidupan. Ya, itu skupnya metta bhavana. Ya, itu Anda kalau mau melihat makhluk dari alam lain, latih loh istilahnya metta bhavana. Ya, itu 31 alam kehidupan Anda akan melihat, karena melatih metta bhavana harus ada makhluknya, objek makhluknya. Tanpa objek Anda nggak akan bisa mencapai metta jhana. Jadi melihat makhluk lain pun bisa saat sekarang kalau Anda punya konsentrasi. Kira-kira begitu. Baik kok. Iya. Ya, terima kasih. Berarti maaf, ternyata ada satu titipan lagi nih Pak pertanyaan. Jadi ada satu artikel atau tulisan Dhamma Bante, di mana di situ dibahas bahwa pada suatu waktu di zaman dulu itu jumlah umat atau jumlah masyarakat atau penduduk itu banyak sekali. Tapi ternyata lambat laun semakin lama jumlah penduduk semakin menurun. Dan itu disebabkan oleh 3 alasan Bante. Yang pertama karena adanya senjata. Karena ada senjata berperang banyak orang mati, jadi penduduk berkurang. Yang kedua karena adanya wabah kelaparan. Karena terjadi kekurangan air hujan, banyak yang kelaparan, lemah, akhirnya mati, sehingga banyak penduduk yang berkurang. Yang ketiga karena para dewa yang sangat kuat mengizinkan makhluk kejam atau makhluk bukan manusia seperti Yaka dan Iblis untuk datang ke dunia manusia. Para dewa tidak menghentikan ataupun mencegah para makhluk kejam untuk mengganggu para manusia. Alhasil banyak orang yang menderita karena banyak penyakit yang datang. Sehingga banyak yang meninggal dan penduduk semakin berkurang. Mohon saran pendapat Bante tentang hal ini, Bante. Yang ketiga, apakah seperti demikian Bante ada satu kondisi dewa atau yang begitu kuat dan kejam sehingga membiarkan Yaka atau Iblis untuk menyebarkan penyakit yang membuat makhluk menderita. Kalau ditanya ini bisa panjang nih kok, bisa 1 jam lagi kali nih kok. Waduh. Bisa hidup. Oke, Bante akan coba ini aja deh ya. Ya, ini memang di Paloka Sutta itu menarik untuk dicermati. Ya, khususnya yang poin ketiga, poin ke 1, 2, karena ada senjata, ya pasti secara logisnya kita akan bisa paham ya. Ya, nah, senjata massal bisa saja itu akan menyebabkan pembunuhan banyak orang dengan senjata massal. Terus juga berikutnya kelaparan ya, bencana ya. Ya. Ya, bencana. Itu juga jelas kalau
kekeringan, kelaparan, atau ya ada bencana yang lain, ya pasti akan menyebabkan korban, bisa dikatakan. Dan itu akan mengurangi populasi dari penduduk itu sendiri. Nah, berikutnya adalah para dewa yang membiarkan makhluk-makhluk yaka atau yang punya kekuatan untuk mengganggu manusia. Ya. Ini akan berhubungan dengan moralitas. Ya, akan berhubungan dengan moralitas. Ini akan banyak sekali kemungkinannya. Ya. Jadi para dewa akan mensupport, akan senang ketika banyak umat manusia menjaga moralitasnya. Mereka akan mendukung. Ya, istilahnya senang dengan orang-orang yang bermoral. Ketika banyak manusia yang nggak bermoral, ya, mereka pun akan merasa jijik. Mereka pun nggak akan mau support, gitu. Mereka akan nggak mau support. Jadi dengan alasan itu, akhirnya mereka tidak menjaga kelompok-kelompok manusia yang memang mau diganggu, gitu. Contohnya ya, misalnya di satu kondisi, di satu wilayah, penduduknya suka membunuh apapun tanpa pandang bulu. Ya kan, dia melanggar sila pertama. Udah membunuh, sila-sila yang lainnya pun dilanggar. Gitu kan, satu kondisi. Kita bisa pahami bahwa ketika terjadi pelanggaran sila, ya pastinya para dewa tidak akan suka tinggal di sana. Ya kan? Berikutnya, hasil dari pembunuhan orang tersebut, misalnya membunuh banyak binatang, mungkin saja dari sekian banyak binatang itu punya dendam kepada mereka, jadi peta atau mungkin juga jadi makhluk yang punya kekuatan karena support dari masa lampaunya, gitu. Akhirnya mereka dendam dengan orang-orang yang membunuh mereka. Akhirnya mereka berkumpul di satu kondisi. Nah, karena banyaknya pembunuhan itu sendiri, akhirnya menyebabkan orang bilang, oke, energi negatifnya jadi banyak. Karena mungkin banyak peta berkumpul di sana, atau mungkin ada yang berubah jadi yaka, karena apa namanya, support masa lampaunya. Karena mereka kan lahir spontan. Mereka tahu akibat dari kama apa mereka lahir. Karena apa, gitu kan? Oh, karena saya dibunuh, akhirnya karena kekuatan kama ini saya lahir di sini. Akhirnya dia tahu, dia masih punya kilesa. Oh, saya dendam, saya dibunuh sama ini. Mungkin saja itu terjadi. Akhirnya mereka ya marah, kesal, balas dendam seperti itu. Dan ketika banyak masyarakat situ istilahnya melakukan hal-hal yang melanggar sila, ya para dewa nggak bisa support. Karena nggak mungkin didukung oleh para dewa, gitu kan? Nah, di sini Anda harus bisa perhatikan, Anda bisa baca di Atanatya Sutta bahwa nama-nama para dewa, atau Anda bisa baca juga di Mahasamaya Sutta, ya, nama-nama para dewa. Di sana dijelaskan bahwa sekilas saja ya Bante kasih disebutkan bahwa Puratimena Datarato. Di sebelah timur ada Dewa Datarata. Ini 4 raja dewa. Dakinena Wirulako. Di sebelah selatan ada Dewa Wirulako. Di sebelah Pacimena Wirupako. Di sebelah barat ada Dewa Wirupaka. Kuwero Utarang Disang. Di sebelah utara ada Dewa Kuwero. Catarote Maharaja Lokapala Yasasino. Inilah 4 raja besar yang terkenal dan melindungi dunia. Ya, jadi memang ada dewa penjaga dunia, gitu. Ya, ada setiap arah akan ada. Dan kalau Anda baca lebih jelas lagi di Mahasamaya Sutta, itu banyak sekali Buddha menyebutkan para dewa.
Dan mereka berkumpul saat itu ketika melihat Buddha dan Sangha dalam jumlah besar, 500 biku. Berkumpul, mereka happy, mereka datang dari berbagai arah, dari berbagai tempat. Dan Buddha mengetahui mereka itu semua siapa. Akhirnya mereka senang terhadap orang-orang yang bermoral, yang berkualitas. Gitu. Nah, ini akan berhubungan dengan mereka. Jadi ketika banyak orang yang moralitasnya rendah, para dewa juga akan cuekin. Gitu. Para dewa nggak bersimpati. Itu. Misalnya nggak perlu dilindungi. Mereka dia nggak bermoral, nggak punya sila kok. Mereka nggak jaga sila. Gitu. Seperti itu. Ini ada hubungannya ke sana. Jadi ya sudah. Gitu. Nah, makanya dengan kondisi seperti ini, yang tadi Bante bilang, saat yang tepat bagi umat Buddha untuk laksanain atas sila. Ya, dengan pelaksanaan atas sila, semakin banyak yang melaksanakan atas sila, mungkin saja kekuatan Anda akan menjadi kuat akhirnya, dan itu akan mengundang para dewa untuk melindungi. Karena balik lagi, perlindungan itu bisa nggak cuma kama, tapi eksternal juga. Bisa. Tapi kondisi sekarang, para dewa pun mungkin sudah nggak bisa apa-apa. Bisa artinya, ya sudah, kondisi semua sama. Tapi setidaknya dia bisa melindungi Anda, minimal. Gitu. Ya, jadi pelaksanaan uposatha ini penting sekali. Sebenarnya ini termasuk ya pembahasan yang menarik tentang pelaksanaan sila ini. Gitu. Ya, jadi ya hubungan dengan moralitas. Kenapa para dewa mengizinkan para makhluk-makhluk yang berkekuatan, banyak kekuatan yang jahat, mengganggu manusia. Hubungannya dengan moralitas manusia yang rendah. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi, laksanakan uposatha kalau bisa. Setiap hari. Itu bagus. Ya, bersama dapat himbauan dari Bante untuk melaksanakan uposatha setiap hari. Ya, dalam kondisi mungkin sambil ngirit bahan makanan. Ya. Bante boleh bicara lagi. Nyambung nih. Satu ya. Ya. Sadu. Tadi yang mengenai amulet, Bante. Jadi saya sih menjelaskan ke teman lebih begini, Bante ya. Amulet itu walau bila memang benar sakti, sesakti apapun amulet itu, paling dia bisa membantu kita itu di saat ini, di kehidupan ini aja, gitu. Contohnya, mungkin bisa memberikan kekayaan atau kebal gitu atau gimana ya. Tapi di kehidupan selanjutnya atau apa dia nggak bisa membantu kita lagi gitu. Tapi kalau kita percayanya berlindungnya pada Buddha, Dhamma, Sangha, praktek Dhamma gitu, itu akan membawa manfaat yang besar di kehidupan sekarang dan yang akan datang dan menambah kebijaksanaan kita terus begitu. Saya lebih menjelaskannya poinnya sih ke situ, Bante. Betul nggak, Bante? Ya, kalau dia bisa terima ya oke. Tapi ketergantungan terhadap amulet itu yang sangat berbahaya. Karena memang kita nggak tahu apa betul kekayaan itu datang dari amulet itu sendiri. Yang harus di cross check lagi gitu kan. Ini bisa psikologis dia karena sudah pegang dia lebih tenang, akhirnya mungkin mengkondisikan kama-kama baik yang lain untuk muncul gitu. Ya mungkin saja ada amuletnya yang punya kekuatan, mungkin ada makhluk tertentu ya bisa saja akan bahaya sekali kemelekatan terhadap makhluk tersebut. Nah, ini yang harus dihindari sebenarnya. Gitu. Iya, Bante, yang kita bingungkan, Bante ya. Itu ada kelompok yang maaf, saya tidak bermaksud menjelekkan, tapi adalah komunitas yang sekarang lebih menuntun
umat itu percayanya ke amulet atau ke satu barang gitu loh. Jadi kita kalau berdana datang ke kelompok biku tertentu jarang mendapatkan ajaran Sadharma, bimbingan harusnya gimana, lebihnya ke gimana ya? Kurang ada dharmanya dan sukanya menunjukkan ada hal-hal yang gaib, mistik atau kekuatan di sini situ lebih ke sana gitu Bante. Inilah bukti bahwa tanda-tanda ya Dhamma pun sudah mulai ada penurunan. Buddha sudah menjelaskan bahwa di masa yang akan datang tanda-tanda misalnya Dhamma, bahaya untuk Dhamma di masa yang akan datang. Yang dibilang Dhamma, Dhamma dibilang Adama, dan Adama dibilang Dhamma. Itu bahaya di masa yang akan datang. Dan ini sudah terlihat sekarang. Itu ada di Anguttara Nikaya, buku kelima kalau nggak salah. 5 bahaya di masa yang akan datang. Itu ada tiga bagian kalau nggak salah. Nah, Anda bisa pelajari itu. Dan ini ucapan Buddha terbukti. Iya betul Bante. Ya, dan yang saya bingung Bante ya, itu umat yang mungkin kurang mengenal Sadharma itu sangat mengidolakan biku tertentu seperti itu. Apalagi kalau dia sudah menunjukkan seperti ada keistimewaan tertentu apa gitu ya. Itu Padahal kalau dia, Ci. Bagian dari kama dia. Ya, kita nggak bisa ini. Ya, bagian dari dia dan kebijaksanaan dia. Gitu. Iya. Padahal kita yang udah belajar Dharma, kita tahu memang bisa jadi seorang biku atau apa punya kelebihan atau sudah punya jana atau apa bisa punya kemampuan seperti itu. Tapi belum tentu dia sudah sotapanna atau sudah suci ya Bante. Kalau seandainya dia sudah suci, harusnya enggak mengarahkan umat ke pandangan seperti itu. Keuntungan untuk dia sendiri harusnya nggak begitu, tapi lebih ke menuntun umat untuk selalu praktek dana, sila, meditasi. Harusnya seperti itu, Bante. Itu salah satu indikatornya lah. Indikatornya yang harus kita pahami. Nah, kalau umat yang belum ngerti selalu menganggap istimewa kalau yang sudah punya sedikit kelebihan atau apa itu mereka anggap wah ini baru benar-benar nih Bante yang hebat seperti apa gitu. Padahal mereka nggak sadar sedang dibawa ke pandangan salah atau mengkultuskan individu tertentu gitu yang mereka sendiri nggak akan menambah kebijaksanaan atau manfaat bagi mereka begitu Bante. Oke, Cipatmi. Ya. Oke, pembahasan amuletnya kita temukan dulu. Baik. Ko Twitter, Bu Ratna, dan Ko Jim, ada yang ingin disampaikan lagi, Ko? Terima kasih Bante atas penjelasannya. Terima kasih Bante. Dari saya tidak ada. Cukup ya. Bu Ratna, ada yang ingin disampaikan? Cukup Pak Eko. Terima kasih Bante atas penjelasannya. Terima kasih Bante. Bante. Anumodana. Ya. Baik Bante, kami semua di sini mengucapkan terima kasih Anumodana atas kesempatan Bante Kondanya memberikan waktunya untuk kami bisa bincang-bincang sama. Semoga ada kesempatan lagi kita untuk jadwalkan untuk ada drama online di beberapa waktu ke depan dan semoga kita semua sehat dan bahagia. Nah, teman-teman, jadi kita pelimpahan jasa, Bante. Pelimpahan jasa ya, pelimpahan jasa. Ya. Jadi, mari kita berbagi jasa kebajikan yang telah kita lakukan sampai dengan saat sekarang. Kita bagi jasa kebajikan ini kepada para dewa penguasa tempat,
dan juga semua makhluk, juga kepada sanak keluarga dan leluhur yang telah meninggal, semoga mereka berbahagia. Semoga dengan jasa kebajikan ini mengkondisikan hal-hal yang buruk menjadi lenyap dan mencegah hal-hal yang buruk untuk muncul, juga mengkondisikan terus bermunculnya kondisi-kondisi baik dan meningkatnya kondisi-kondisi baik yang sudah ada, juga mengkondisikan pencapaian nibbana. Ikuti Bante ya. Idame punyam. Idame punyam. Asawakayang. Asawakayang. Wahanghotu. Wahanghotu. Idame punyam. Idame punyam. Nibbana. Pacayo. Pacayo. Hotu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Tanam. Sapa tanam. Jema. Jema. Tabe. Me samang. Me samang. Punya bagam. Punya bagam. Nabantu. Nadu. Sadu. Terima kasih Bante. Dana Bante. Terima kasih Ko Eko. Ya, makasih semuanya sahabat Dhamma. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Bante, Ya kok. kami mau mengundang lagi Bante untuk jadwal selanjutnya. Sadu. Setuju Bante. Kalau bisa tolong topik meditasi tentang Saga Nusati, Dewa Nusati dong Bante. Kalau Meta Nusati sama yang lain-lain kan kita udah pernah dengar Bante. Satu. Nanti akan diinfo ya Bante ya. Iya. Coba nanti Bante hubungin ke Eko lah ya. Ya. Terima kasih Bante waktunya. Ya, terima kasih. Kyoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Dana, Bante, Ko Eko, Ko Susan, dan semuanya. Sadu. Ya, terima kasih semuanya. Yuk, sadu.